Bapa yang mengutus aku, suaranya bagaimana kata Yesus? Suaranya tidak dengar mereka. Nah, bagaimana Bapak bisa mau bersaksi? Ya itu dia, Yesus itu Bapak itu sendiri. Nama Bapak, aku datang dalam nama Bapak. Yesus Dia itu datang dalam nama Bapak karena dia utusan Bapak. Yesus itulah nama Bapak. Yesus Kristuslah nama Bapak, bro. Oke, sekarang kalau begini, sebentar dulu. Di mana tunjukkan kalau mereka menyembah Yesus? Loh, sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia dalam bentuk roh. Masih roh. Allah itu adalah roh. Ada tertulis, Allah itu adalah roh, maka Allah itu menghendaki manusia itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebentar dulu. Dan firman-Nya tidak tetap dalam dirimu. Sebentar dulu. Sabar. Bapak yang mengutus aku, suaranya bagaimana kata Yesus? Suaranya tidak dengar mereka. Nah, bagaimana Bapak bisa mau bersaksi? Ya itu dia, Yesus itu Bapak itu sendiri. Bukan dia. Bagaimana? Ya iya, makanya ketika muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapak itu. Maka Yesus kata, kamu melihat aku melihat Bapak. Kamu melihat aku melihat Bapak. Nah, segala pekerjaan yang Bapak lakukan, aku kerjakan. Aku juga lakukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus sebentar. Dari tadi kan Anda membaca. Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, betul. Jadi di mana pernyataan Yesus bahwa Bapak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, di mana? Ketika muridnya bertanya ini, selanjutnya kita baca, selanjutnya baca ya. Selanjutnya, kita suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan obat dari manusia, tetapi tentang kamu yang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa. Aku datang dalam nama Bapa. Yesus. Dia datang dalam nama Bapa karena dia utusan Bapa. Yesus itulah nama Bapa. Yesus Kristuslah nama Bapa, bro. Oke, sekarang kalau begini, sebentar dulu. Kita sabar dulu pelan-pelan. Ya? Makanya aku datang dalam nama Bapa. Sekarang saya tanya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, namanya Yesus. Iya. Di mana tunjukkan kalau mereka menyembah Yesus? Loh, sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia dalam bentuk roh. Masih roh. Allah itu adalah roh. Ada tertulis, Allah itu adalah roh, maka Allah itu menghendaki manusia itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Jadi Allah itulah roh. Oke, sabar dulu. Ini yang satu. Ini Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Oke, sekarang jelaskan, aku datang dalam nama Bapa. Sabar. Nama Bapa Yesus itu Kristus. Sabar, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, benar ya? Iya. Oke, sebentar. Buka Markus 14 nomor 62. Kita tulis ini dulu. Kita lanjutkan ke Tunggu dulu, saya pengen tahu Yesus ini adalah lompat. Kita teruskan yang sini tadi. Markus 14 buka dulu, cepat buka dulu. Buka dulu Caroline, Markus 16 nomor 60 Markus 14 nomor 62. Bacakan. Oke, jawab Yesus. Nah, dulu ya. Sebentar ya, sebentar. Ayo Kak Nora, cepat Kak Nora, jambak si Corina. Jangan. jambak lagi. Jangan kok gitu. Dalam nama Yesus Kristus. Allahku diberikan dari Bapa bumi. Oke, di dalam Lukas 22:69. Udah buka situ kan? Mana? Iya, itu kan sama. Markus juga sama, Lukas juga sama. Karena di sini ayatnya kontradiksi. Oke, bacakan. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini yang ngomong ini siapa? Ya, tunggu dulu, yang ngomong ini siapa? Yesus. Loh, Yesus ngomong pada waktu apa? Waktu dia disalibkan, mau disalibkan kan tuh? Ya, di depan mahkamah. Waktu dia ditanyai oleh di depan mahkamah. Di depan mahkamah. Ya. Yesus mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Pertanyaan saya, sudah terjadi apa belum? Sudah. Nah, manusia itu bersama Bapa. Yesus ngomong di depan mahkamah. Terus Yesus mengatakan bahwa anak manusia ini siapa? Yesus apa bukan? Yesus, dia kan datang sebagai anak. Yesus ngomong di depan mahkamah. Terus Yesus mengatakan Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa. Ini ada berapa Yesus? Satu, dia itu adalah perumpamaan bahwa Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Bapa itu sendiri. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Coba kau baca Lukas 22. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Saya bacakan ke kau. Baca. Lukas 22. Lukas 22. Ya. 69. Yes. Ya. Jadi kita baca konteksnya tentang apa dia di situ. Tentang dia ditanyai oleh siapa dia? Mahkamah. Di depan mahkamah udah dibilang perikopnya. Iya, makanya dia ditanya oleh raja siapa itu saat itu. Raja Kemprot pun juga intinya dia lagi ngomong. Iya tahu lah, pokoknya itu dia Yuda. Berapa tadi? Nah, baca 69. Lukas 22 berapa tadi salah nih?
69. Berapa? 69. 697. Saya turun dulu bawah. Oke. 2269. Yes. 229. Saya turun dulu bawah nih. Ya, terus yes. Turun dulu. 69. Ya. Yesus dihadapkan Mahkamah Agung, ya. Yes. Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok dia, dan seperti kalian suka mengolok-olok Yesus, Babamu. mengolok-olok dia dan memukulinya, mereka menutup mukanya Babamu. dan bertanya, Kau yang "Cobalah katakan mengolok. siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka pada Yesus. Dan setelah ada hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Tunggu dulu sebentar. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah Nah, kepada orang-orang itu menuduh Yesus sebagai Mesias apa sebagai Tuhan? Orang-orang itu kan orang-orang tidak mengenal Tuhan, bro. Dia orang musuh, orang itu yang mengandalkan dia. Dia tidak tahu terpaku pada manusia. Jikalau engkau adalah seorang Mesias, menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku sebagai Allah. Makanya mereka di situ mengatakan Yesus Mesias sama Tuhan. Ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Jangan dulu, Caroline. Di situ mengatakan Yesus Tuhan apa manusia apa Mesias? Loh, yang berkata itu kan orang yang tidak percaya, orang yang tidak tahu. Kalau dia tahu Yesus Tuhan, dia akan menyesal. Engkau adalah seorang Mesias. Iya, yang berkata kan itu orang siapa? Yang berkata itu siapa? Loh, orang-orang Yahudi. Nah, itu orang Yahudi tidak percaya Yesus. Sekarang pertanyaan saya, orang Yahudi memang tidak percaya pada Yesus. Caroline, kau jawab jujur. Orang Yahudi menanti kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Mesias, orang-orang Yahudi sampai hari ini dia masih menunggu Mesias. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus, dia masih menunggu Mesias sampai hari ini. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias apa sebagai Tuhan? Kalau di situ tadi. Tidak percaya dia sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak percaya yang Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai Tuhan siapa? Yesus adalah Tuhan. Jawab, tidak ada. Keres. Nah, itu dari Yesus. Kami percaya Yesus Tuhan supaya kami selamat. Dan ada ayatnya, semua mulut akan yang mengaku orang Yahudi sabar Caroline. Orang Yahudi di dalam Bible kau Caroline sabar masih menunggu Mesias sampai hari ini. Dek dengarkan. Orang Yahudi menanti kedatangan Mesias sampai hari ini menunggu Mesias. Sabar. Orang Yahudi yang kau baca tadi menanti kedatangan Mesias. Makanya ditanya, apakah engkau Mesias itu? Bukan ditanya apakah engkau Tuhan itu, karena yang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah kalian Kristen, bukan Yahudi. Aku mengaku Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah. Nah, sekarang kau dari Bani Yakub. Saya tidak berpatok dengan orang Yahudi, saya tidak percaya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memang tidak percaya pada Yesus. Kau jawab aja pertanyaan saya, kau Bani Yakub apa bukan? Tidak percaya dengan apa? Kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah umat Yesus Kristus. Ketahuilah kau. Kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah anak Yesus Kristus. Saya tidak tanya kau anak siapa, mau anak kambing, mau anak domba. Yang saya tanya kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah anak Allah. Kau Bani Yakub apa bukan? Kalau Melkisedek juga dikatakan anak Allah. Oh, Melkisedek itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Melkisedek itu adalah gambaran Yesus. Melkisedek itu adalah Allah itu sendiri. Melkisedek itu tidak tahu asal-usulnya. Enggak, kau sekarang saya tanya. Bani dulu, kamu tadi menyinggung tentang Melkisedek. Melkisedek itu adalah orang yang dihormati oleh Abraham. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek karena dia adalah gambaran Allah. Nah, sekarang begini, orang kau bilang katanya Melkisedek gambaran sabar, Melkisedek gambaran Yesus. Pertanyaan saya, Melkisedek diterima, apakah Yesus diterima orang Yahudi? Melkisedek itulah gambaran Allah. Saya bertanya, apakah Yesus diterima orang Yahudi? Makanya orang Yahudi itu masih botol, tidak percaya dia sampai hari ini. Ya. Orang Yahudi tidak percaya Yesus sampai hari ini. Orang Yahudi sampai hari ini dia menunggu. Jadi begini, sebentar Sal. Jadi begini, kau mengatakan tadi, sabar dulu Sal. Kau mengatakan tadi, jangan Sal, nanti rungkat. Kau mengatakan tadi, ya, kau katakan tadi, Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus. Melkisedek, sabar. Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek dikatakan raja damai. Pertanyaan saya, Yesus dikatakan apa oleh orang Yahudi? Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Nah, Yesus disalib itu karena orang Yahudi. Yesus itu disalib karena orang-orang Yahudi tidak percaya pada Yesus. Yesus itu gambaran. Jadi kenapa kau katakan sabar Caroline? Kenapa kau katakan Melkisedek itu gambaran Yesus? Ya dia adalah Allah itu sendiri, gambaran Yesus dia. Melkisedek itu diterima loh. Melkisedek ada gelarnya raja. Iya, dia raja damai, dia anak Allah. Nah, sekarang Yesus gelarnya apa?
Yesus Kristus dia datang sebagai manusia untuk misinya berbeda. Misinya Yesus itu raja apa? Gelar Yesus itu raja apa? Dibuat oleh Yahudi. Saya katakan tadi, tunggu dulu, Yahudi tidak percaya Yesus, sudah titik. Jadi sekarang saya tanya, Yesus ini di zamannya itu adalah jadi Yesus ini raja apa? Yesus ini raja apa? Melkisedek raja damai keadilan. Yesus ini raja apa? Ya raja segala raja, dialah raja segala raja. Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Ya Allah itu sendiri, dialah raja. Di mana tertulis? Di mana tertulis raja di atas segala raja? Di mana? Di mana itu namanya? Dia raja damai. Yesus itu raja damai. Dia raja damai. Di mana tertulis raja di atas segala raja? Ya, dia raja. Dia siapa yang memberi dia raja segala raja? Dia adalah Allah. Siapa yang memberi gelar? Dia sendiri dialah Allah. Yesaya 95. Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Jadi begini aja. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus, makanya Yesus disalib. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Orang Yahudi nanti kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Caroline? Saya kan sudah tahu, katanya kan orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias. Nah, kalau kalian menganggap Yesus sebagai apa? Mesias. Ya, kalian menganggap Yesus sebagai apa? Yesus Tuhan. Nah, siapa tulisannya? Ya, oke. Emang Yesus kenal kalian? Kenal setiap orang yang sudah Di mana Yesus kenal pemakan babi? Ya, dengar ya. Setiap orang yang Mana Yesus kenal orang yang pergi ke gereja? Yesus ke sinagoge, Yesus tidak makan babi. Mengenal orang yang sudah dibaptis. Tulisannya. Di mana tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Yesus Kristus. Tidak satu orang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Kami sudah dilahirkan kembali melalui baptis air, ya. Jadi kami ini sudah diperanakan oleh Yesus Kristus. Dia Yesus Kristus itu adalah Bapa kami. Dia adalah Allah kami. Ya. Itu ya Orang yang menjadikan Yesus Ketika Tuhan, kami sudah dibaptis, kami sudah lahir baru, kami yang sudah menjadikan menjadi Yesus Tuhan anak-anak ini siapa? Allah. Enggak, kau jawab dulu Caroline. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Dari awal dari Tuhan. Ketika malaikat berkata, Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dia siapa? Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Menjadikan Yesus Tuhan siapa? Pada orang Yahudi, kami tertuju pada firman Allah, ya. Oh, kamu tidak tertuju. Kami iman kami Yahudi, tidak kamu tertuju baca pada orang Matius Yahudi. 15 Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Orang Yahudi itu tidak pernah mengenal Yesus. Kamu baca Matius 15:24, Caroline. Yesus diutus hanya untuk siapa? Yesus diutus hanya untuk siapa, Caroline? Yesus itu hanya diutus kepada seluruh dunia. Kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisilah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka aku menyampaikan Matius 15 nomor 24. Coba kamu baca, Caroline. Wah, Caroline, baca Matius 15:24. Baca, Dek. Matius 15:24. 15:24. Meninggal Caroline, teman-teman. Kau yang meninggal. Hancurkan kau dalam Kristus. Meninggal. Kau hancurkan di dalam nama Yesus Kristus sementara Tuhan kamu udah bonyok. Kuasalah lebih besar daripada jadi. Udah bacalah. Meninggal. Mulut itu terjaga sesuai perkataan itu. Kau yang meninggal. Udah baca Matius 15:24, Caroline. Itu ada yang Tuhan kamu aja bonyok kok. Kalau berani kau sini kau. Udah baca aja. Tunggu dulu lagi nyari ini, jangan tuh dulu saya cari 24 ini. Matius 15:24. Perumpamaan Kanaan yang percaya, ya. Ya, ayat 20. 4. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan meminta dia sambil berkata, Tuhan kata hanya itu. Iya, kata hanya itu artinya apa? Di sini nyala dulu. Yesus itu menguji iman perempuan Kanaan ini yang meminta penyembuhan saya tanya, terhadap anaknya. Hanya itu apa artinya? Perempuan, enggak, ini hanya perumpamaan, hanya dia menguji iman perempuan Kanaan ini. Nora. Oke, kau tidak mau dengar. Oke, itu hanya buka Yohanes 17 nomor 9. Yesus itu hanya menguji iman. Maria diuji Tuhan kamu aja diuji kok. Ya, Yohanes 17 nomor 9. Buka dulu Yohanes 17 nomor 9. Jadi jangan ke konteks Yohanes 17 nomor 9. bahwa Yesus itu hanya untuk Israel, ya. Itu kata hanya udah fix. Yohanes 17 nomor 9. Coba kau buka. Tidak hanya, enggak ada. Kata Yesus Jangan itu. Yesus itu tidak hanya untuk Israel. Kanaan pun tetap menerima mujizat, ya. Yohanes 17 nomor 9. Apa kata Yesus? Apa Yesus itu tetap memberikan mujizat pada perempuan Kanaan itu, udah titik itu aja. Yohanes 17 nomor 9, Caroline. Bacakan. Apa terus kau suruh-suruh mau aku Baca Kak Nora, biar aku bantu baca. Baca Sal.
Oke, baru aku bantu baca. Oke, ntar ya 17:9 Kak ya. Ya. Oke, 17:9. Sebentar Caroline ya. Ini sambil ku buka dulu Bible-nya. Jangan marah-marah Caroline. Tadi yang ku tunjukkan kan, nah Kau yang Nora itu bukan meninggal aku bilang si Caroline ini mirip siapa namanya? Mirip apa? Boneka. Enggak, baca dulu Sal, nanti hilang Sal. Coba baca dulu. Kata Yesus begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi Bagus, untuk baca mereka Sal jangan kayak gitu. yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka Baca adalah bagus milik. Sal. Udah, aku berdoa Nah, untuk mereka, Aku bukan untuk berdoa. dunia. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Bukan untuk dunia. Jadi Yesus diutuskan hanya dia untuk sama Bani seperti sama Israel. muridnya. Ya, dia. Aku berdoa dia bukan untuk sama dengan siapa? muridnya, dia Dia pasti berdoa bersama untuk muridnya siapa? lagi mana sih? Dia bukan mengatakan dia berdoa bersama-sama murid. Dia berdoa untuk siapa? Loh, kamu baca, Murid-muridnya. makanya saya bilang kau baca. Ya udah muridnya ini sekarang. Dengar dulu kau. Karena saya tanya, oke, saya tanya muridnya ini pemakan babi enggak? Kenapa pula kau makan babi? Babi itu enak. Babi itu makanan terenak di dunia. Kenapa kau iri kau? Babi itu sehat. Sekarang Babi gini, itu nah saya banyak tanya, vitaminnya. pengikut Yesus, kau tinggal jawab. Pengikut Yesus, murid-murid Yesus ke sinagoge apa ke gereja? Sinagoge itu seperti gereja lah. Gimana sih lo? Siapa bilang? Sinagoge itu tempat ibadah. Ketika Yesus, dengar dulu. Ketika Yesus, dengar, Yesus itu ketika menghancurkan rumah ibadah itu, ketika marah-marah itu menunggal balikan para pedagang, itu gereja. Gereja ini kau gereja. Sejak kapan di situ ada topat-topat tangan? Ada situ. Tepung tangan kenapa? Maksudnya ketika dia memutarbalikkan tempat ibadah, rumah Tuhan itu namanya rumah Tuhan. Kamu gereja pernah itu nggak sih? rumah Tuhan. Enggak, Caroline, kamu pernah nggak sih nengok peribadatan orang Yahudi yang mereka begini-begini? Kau pikir, loh, pukul-pukul nyamuk? Kami. Dengar, Daud itu memuji Tuhan, menari loh. Daud, kamu nggak baca Daud? Caroline, Daud. kau pernah nggak nengok orang Yahudi yang namanya beribadah? Mereka dengar dulu, dengar dulu, Caroline. Menari memuji Tuhan, Daud, boy. Mereka begini. Di Quranmu ada Mereka Daud kan? begini. Nah, sekarang kalian di gereja nggak pukul nyamuk. Seperti Daud menari, kami pun menari seperti Daud ya. Mazmur, aku bacakan kau. Kubacakan ke kau. Mazmur. Kubacakan kau. Mazmur. Yesus itu menari, Daud itu menari dengan Nah, gambus konteksnya Daud di situ, dengan Daud di situ, tarian. sabar. Daud di situ waktu menari. Tunggu bentar, izin saya potong izin. Kupuji dengan kecapi. Caroline, izin bentar. Daud itu menari. Bunda Nora, kirim alamat ke saya, kirim alamat itu Bunda Emira Ya. mau ngirim Al-Qur'an ya. Saya izin APK dulu, ini lagi rapat API di Zoom ya. Saya izin ya. Bunda Caroline, aduh mukanya aduh Masya Allah, ya Allah. Kenapa? Kenapa ketawa Nora? Ada yang lucu? Bunda Rahma, monitor Bunda Rahma atau si Sal aja dulu. Sal, Bunda Rahma, Sal. Agisal, monitor Agisal. Aja sama Gus Miftah aja, si Sal